Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Masyiral hadirin, teman-teman siswa-siswi SD Desa Sabila kelas 4, kelas 5, kelas 6 khususnya, dan juga seluruh Bapak Ibu guru, alhamdulillah pada hari ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah saum di siang hari dan juga masih bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lain di bulan suci Ramadan ini. Salawat serta salam tidak lupa juga kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, dan juga kita umatnya hingga akhir zaman. Amin. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Insya Allah kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Ya, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita untuk selalu melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini. Ya, teman-teman, ada yang tahu hari ini kita sudah masuk hari keberapa di bulan Ramadan? Ya, hari ini kita sudah masuk di hari ke-21. Ya, berarti kita sudah masuk di 3-10 terakhir ya. Jadi 10 hari terakhir di akhir Ramadan ya, di bulan Ramadan. Nah, Rasulullah SAW ketika berada di akhir Ramadan, di 10 hari terakhir Ramadan, Rasulullah senantiasa menggiatkan ibadahnya. Rasulullah senantiasa membangkitkan motivasinya untuk beribadah, tidak hanya di siang hari, bahkan di malam harinya pun Rasulullah melakukan ibadah-ibadah yang khusyuk di 10 akhir Ramadan. Nah, kata Ummahatul Mukminin, ibunda istri Rasulullah, ibunda Aisyah, menyatakan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah SAW yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah SAW sangat bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, bahkan melebihi kesungguhan beliau di waktu-waktu yang lainnya. Nah, kita sudah masuk di 10 hari Ramadan. Bagaimana baca Quran kita? Apakah sudah ada yang khatam? Bagaimana saum kita? Apakah sudah ada yang batal? Alhamdulillah, semoga kalian kelas 4, 5, dan 6 saumnya makin lancar ya. Lalu bagaimana hafalan kita? Apakah sudah semakin bertambah? Ya. Nah, Ramadan ini merupakan bulan latihan bagi kita untuk meningkatkan ibadah-ibadah kita. Kalau misalkan di bulan Ramadan ini ibadah kitanya melempem, ibadah kitanya males-malesan, maka di bulan-bulan berikutnya pun di luar Ramadan pasti tidak akan termotivasi untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain. Nah, tapi ketika di bulan Ramadan ini kita digembleng, kita diberikan pelajaran yang sangat berharga, ibadahnya ditingkatkan, sholat malamnya diperpanjang, sedekahnya diperbanyak, maka insya Allah di luar Ramadan nanti ketika kita lulus dari pesantren Ramadan, maka kita akan senantiasa mengulang ibadah-ibadah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Sholat kita pasti bertambah rajin, baca Quran kita bertambah rajin, hafalan kita tiap hari terus bertambah banyak. Nah, makanya bulan Ramadan ini adalah bulan latihan. Nah, di 10 hari terakhir Ramadan ini apa yang Rasulullah lakukan? Kata ibunda Aisyah, tidak Rasulullah SAW, karena Nabi SAW idza dakhala al-asru sadda mizarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Nah, Rasulullah SAW apabila memasuki 10 hari di bulan terakhir di bulan Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya, ikat pinggangnya untuk menjauhi para istri beliau untuk melakukan pergi makan. Nah,
menghidupkan malam-malam tersebut dengan membangunkan keluarga beliau. Jadi tidak hanya sendiri, mengajak semua keluarganya, sahabat-sahabatnya untuk meramaikan malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Nah, apa saja amalan-amalan yang harus kita lakukan di 10 hari terakhir? Banyak. Ya, yang pertama memperpanjang sholat malam. Nah, sholat malam kita apa saja? Jadi tarawih yang biasa kita lakukan 11 rakaat, 8 rakaat tambah witir 3 rakaat, kita perpanjang lagi, kita perbanyak. Nah, terus kita senantiasa membukakan mata di malam terakhir bulan Ramadan. Nah, setiap malam kita isi dengan kegiatan-kegiatan ibadah, entah itu baca Quran, sholat malam, atau tilawah Quran, atau menghafal, ya, dan berzikir segala macamnya. Yang penting kita menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir Ramadan. Nah, setelah itu apalagi? Selain memperpanjang sholat malam, Rasulullah pun memperbanyak tilawatil Quran. Nah, kita pun harus seperti itu. Bacaan Quran kita harus diperbaiki, tajwidnya, tahsinnya. Nah, hafalannya juga harus kita tambah. Qiraahnya gimana? Qiraahnya kita tambah lagi. Yang biasanya 1 hari 1 juz, di akhir 10 akhir Ramadan kita tambah 1 hari menjadi 3 juz atau 5 juz. Nah, jadi di 10 hari terakhir ini kita akan menghatamkan 1 kali khatam. Ya, kalau misalkan 1 hari 3 juz berarti 10 hari 30 juz, maka bisa 1 kali khatam. Nah, terus selain bacaannya, hafalannya juga kita tambah. Untuk apa? Agar sholat malam kita lebih bervariasi bacaannya. Jadi tidak hanya itu terus bacanya. Jadi bisa kita tambah bacaan pada sholat malamnya dengan hafalan yang kita miliki. Nah, selain memperpanjang sholat malam, selain memperbanyak tadarus Quran, apalagi? Ya, Rasulullah SAW memperbanyak sedekah di akhir-akhir Ramadan. Beda dengan kita, di akhir-akhir Ramadan biasanya kita sibuk memikirkan, wah, Idul Fitri ini kita pakai baju apa ya? Ayah, bunda, Idul Fitri ini kita makan makanan apa saja? Kita menyiapkan hidangan apa saja? Saya dibelikan baju apa saja? Tidak, tapi Rasulullah memperbanyak sedekah di akhir Ramadan, di penghujung Ramadan. Sedekahnya diperbanyak. Nah, nanti sedekah ini akan dilipat gandakan oleh Allah. Itu nanti Allah yang akan melipat gandakan pahala sedekah kita. Lantas apa saja yang bisa kita sedekahkan? Bisa berupa uang, bisa berupa takjil, bisa berupa baju baru untuk teman kita atau saudara kita atau tetangga-tetangga kita yang membutuhkan. Ini bisa kita berikan, atau memberikan takjil setiap hari kepada orang-orang yang lewat depan rumah kita. Ya, itu bisa kita lakukan. Nah, selain memperbanyak sedekah, Rasulullah SAW di 10 hari terakhir Ramadan melakukan itikaf. Apa itu itikaf? Itikaf itu adalah berdiam di dalam masjid. Ya, jadi kita selama 10 hari berdiam di dalam masjid, tidak melakukan kegiatan apapun. Selama 10 hari dari pagi sampai siang malam, nah terus sampai 10 hari kita melakukan kegiatan-kegiatan ibadah di dalam masjid. Apa yang kita lakukan? Banyak ibadah-ibadah lain seperti tadarus Quran, terus mendengarkan kajian, dan juga sholat, ya sholat sunnah, sholat wajib, dan juga sholat malamnya kita perbanyak ibadah-ibadah di dalam masjid. Nah, itu yang Rasulullah SAW lakukan. Kenapa sih kita harus mengoptimalkan ibadah kita di 10 hari Ramadan? Ya, 10 hari terakhir Ramadan ini ternyata ada 1 malam yang Allah turunkan untuk umat Nabi Muhammad, khusus untuk umat Nabi Muhammad. Apa nama malam itu? Malam ini khairum min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi 1 malam ini nilai kebaikannya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Luar biasa kan? Sangat dahsyat. Apa itu? Dia adalah Lailatul Qadar. Ya, kata Allah apa? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ya, sungguhnya Allah
turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Nah, bagaimana malam Lailatul Qadar ini kita capai? Ya, tentunya malam Lailatul Qadar ini tidak diberikan untuk orang-orang yang ibadahnya malas-malasan. Tentunya malam Lailatul Qadar ini tidak diberikan kepada orang-orang yang ibadahnya biasa-biasa saja. Nah, tapi untuk mengejar atau mendapatkan malam Lailatul Qadar ini, kita harus bersungguh-sungguh ibadahnya. Nah, bahkan ada ulama-ulama yang bilang bahwa malam Lailatul Qadar ini diturunkan pada malam-malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Entah itu dari malam 21, 23, 25, 27, nah 29. Nah, ini adalah malam-malam ganjil, malam diturunkannya Lailatul Qadar. Tapi bagaimana Pak Jaya kalau misalkan puasanya ada yang lebih dulu? Kita tidak sama. Yang satu puasanya satu Ramadannya di hari Senin, kita satu Ramadannya di hari Selasa, kan ada perselisihan hari. Nah, ini makanya kita khususkan 10 hari terakhir Ramadan ini dengan ibadah-ibadah. Ya, ibadah-ibadah untuk mengejar malam Lailatul Qadar. Ya, di akhir Ramadan ini, di penghujung Ramadan, di 10 hari Ramadan ini, kita tingkatkan ibadah kita optimalkan puasa kita, dan juga kita jaga semangat kita. Semoga Allah ketika Ramadan ini berakhir menjadikan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman, sampai sini insya Allah tausiah dari Pak Jaya. Kita lanjutkan di lain kesempatan, dan nanti kalian dapat menyaksikan tausiah-tausiah dari guru-guru yang lain di pekan pendidikan pembelajaran pekan Ramadan. Ya, nama kegiatan kita saat ini adalah pembelajaran pekan Ramadan. Ya, baik teman-teman, untuk itu Pak Jaya cukupkan. Tutup dalam baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, dari Pak Jaya cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.